Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi nikmat kepada kita sehingga kita bisa meneruskan kajian kita pada segmen kali ini, dan insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan Ahlul Bait, yaitu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan ini, di muka bumi ini, ada sebuah komunitas, sekumpulan kelompok di mana mereka mempunyai kemuliaan, mereka mempunyai keluhuran. Allah Subhanahu wa taala memang berikan kepada mereka sebuah keistimewaan, yaitu berintisabnya mereka, mempunyai nasabnya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang biasa kita sebut Ahlul Bait. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk mempunyai kecintaan kepada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali, tanpa memandang strata mereka, tanpa memandang kasta mereka, tanpa memandang keilmuan mereka, tanpa memandang paras wajah mereka. Selama di dalam darah dia ada darah yang bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diperintahkan untuk mencintai mereka dan menghormati mereka. Ini langsung dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya aku tidak meminta kepada kalian ajra, upah dari dakwahmu, illa al-mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kepada qurba. Apa itu qurba? Ahlul Bait, anak cucu, mata rantai, sanad mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ditegaskan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Yang artinya, cintailah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian nikmat yang agung, nikmat kehidupan, nikmat yang lainnya. Karena itu, cintailah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengulurkan kepada kalian segala macam nikmat yang amat-amat banyak, la tuhsa wa la tuhad. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak bisa dihitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Wa ahibbuni lihubbillah, dan cintailah aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lihubbillah, karena kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tutup, wa ahibbu ahla baiti lihubbi, cintailah ahlul baitku karena kecintaan kalian kepadaku. Sebuah dalil, bukti ketika kita semua mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis kita dituntut untuk memuliakan, untuk mencintai, untuk menghormati para ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tekankan sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencintai Ahlul Bait tanpa terkecuali. Mungkin fakta dan fenomena yang terjadi pada saat ini, ada beberapa oknum, beberapa kelompok yang hanya mencintai habaib karena paras wajahnya, yang hanya mencintai Ahlul Bait karena hartanya, mencintai Ahlul Bait karena kedudukannya, karena pangkatnya, karena kekuasaannya. Tidak. Semua selama dia mempunyai intisab, selama dia mempunyai nasab, selama dia mempunyai keterikatan, ketergantungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib untuk kita mempunyai rasa cinta, rasa hormat, rasa ta'zim kepada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikisahkan ada seorang yang abid, seorang yang ahli ibadah bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau mempunyai adat, beliau mempunyai kebiasaan, yaitu beliau berhaji 2 tahun sekali. Kebiasaan beliau yaitu berhaji 2 tahun sekali. Ketika datang tahun yang dimana kebiasaan beliau berhaji, maka beliau membawa sangu, membawa bekal pada perjalanan haji beliau sebanyak 500 dinar, 500 dinar. Untuk membeli sebuah kendaraan yang digunakan oleh beliau dengan tujuan agar beliau sampai ke tempat tujuan, yaitu tempat haji beliau, yaitu di Mekah. Di tengah jalan, Sayyidina Abdullah bin Mubarak melihat seorang perempuan yang tua renta di dekat sampah, di dekat tepan sampah, yang dimana seorang perempuan ini mengambil bongkahan sisa-sisa makanan dari tempat sampah tersebut. Maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak penasaran, mengatakan kepada seorang perempuan tersebut, "Lima taf'alina hadha?" Wahai fulana, kenapa engkau lakukan seperti ini? Faqalat, "Ya Abdullah, la tas'al amma la ya'ni." Maka perempuan ini mengatakan, "Wahai hamba Allah, jangan engkau tanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagimu. Sudah, jangan urusi, jangan campuri urusanku." Maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak masih penasaran. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Mubarak menanyai si perempuan ini beberapa kali. Bertanya kepada si perempuan ini beberapa kali. Sehingga akhirnya seorang perempuan ini menjawab dan berkata, "Ana mra'atun alawiyatun wali arba'u banatin mata abuhunna min qarib wa hadzal yawm ar-rabi' ma akalna syai'an." Ya sudah, kalau begitu, kalau memang engkau memaksa, sesungguhnya sebenarnya aku ini seorang perempuan alawiyatun, yaitu seorang alawiyah, yaitu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku mempunyai 4 anak perempuan, yang dimana 4 anak perempuan tersebut baru ditinggalkan oleh ayahnya. Dan hari ini, hari keempat, kami tidak makan sesuatu. Artinya kami sudah 4 hari tidak makan sesuatu apapun. Waqad hallat lana al-maitah wa akhadtu hadhihi al-battah uslihuha wa ahmiluha ila banati fayakulnaha. Karena itu sudah halal bagiku maitah. Sudah halal bagi kita, bagiku, bagi anak-anakku, maitah, bangkai. Sehingga aku ambil bangkai ini di tempat sampah ini, sehingga anak-anakku bisa makan dari bangkai ini. Maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak terkejut, terperanjat kaget. Dan beliau mengatakan dalam diri beliau, "Waihak ya Ibn Mubarak, sungguh celaka wahai Ibn Mubarak. Kenapa selama ini engkau membiarkan seorang perempuan ini tidak makan selama beberapa hari?" Karena itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengurungkan. Sayyidina Abdullah bin Mubarak membatalkan keinginan beliau untuk haji dan menghadiahkan kepada seorang perempuan ini 500 dinar. Berkat hadiah Sayyidina Abdullah bin Mubarak, Allah Subhanahu wa taala menggantikan sebuah ganti yang sangat besar untuk Sayyidina Abdullah bin Mubarak.
Setelah nanti kita bakal tahu apa sih ganti yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengurungkan setelah membatalkan keinginan haji beliau, maka aku pulang. Aku pulang ke rumahku, aku batalkan keinginanku untuk berangkat haji. Kemudian setelah beberapa bulan orang-orang haji di daerahku ini pulang, maka aku katakan kepada mereka, qabilallahu hajjak wa syakara sa'yak, mengucapkan selamat, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima hajimu, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas usahamu, kepada teman-teman Sayyidina Abdullah bin Mubarak yang baru pulang dari haji. Ya gululi, dan mereka juga mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak, wa anta qabilallahu hajjak wa syakara sa'yak, dan begitu juga kamu wahai Abdullah bin Mubarak, semoga Allah menerima hajimu, semoga Allah membalas usahamu. Inna qad ijtama'na bika fi makanin kadza wa kadza. Kan kita sudah pernah berkumpul di tempat ketika kita haji kemarin, ketika kita haji tadi. Di tempat fulan, di tempat ini kita kan pernah bertemu yang pas itu. Wa aktsara 'alayya an-nas fil qaul. Fabittu mufakkiran fi dhalik. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam wa huwa yaqul, ya Abdullah, la ta'jab fa innaka aghathta malhufatan min waladi, fasa'altu Allah an yakhluqa ala suratika malakan yahujju anka kulla amin ila yaumil qiyamah. Banyak orang mengatakan, wahai Abdullah bin Mubarak, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima hajimu, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas usahamu. Sehingga Abdullah bin Mubarak ini bingung. Aku kan tahun ini tidak haji. Aku batalkan niat keinginanku untuk haji, sebagai imbalannya aku memberi hadiah kepada seorang perempuan Alawiyah. Akan tapi kenapa kok banyak orang yang memberi doa kepadaku, menghadiahkan doa untukku, bahwa Allah Subhanahu wa taala semoga menerima hajimu. Beberapa saat setelah Sayyidina Abdullah bin Mubarak berpikir, tertidurlah Sayyidina Abdullah bin Mubarak dan beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, ya Abdullah, wahai Abdullah, jangan engkau heran daripada perkataan dari orang-orang tersebut. Fa innaka aghathta malhufatan, sesungguhnya engkau telah menolong seseorang yang sangat butuh, seseorang yang sangat lemah daripada keturunanku. Karena itulah aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sebuah makhluk, seorang makhluk yang mirip dengan engkau, yahujju anka kulla amin ila yaumil qiyamah, yang menghajikan, yang menghadiahkan haji kepadamu setiap tahun hingga hari kiamat. Wa in syi'ta an tahujja wa in syi'ta alla tahujj. Walaupun engkau haji pada tahun itu, walaupun engkau tidak haji pada tahun itu, engkau tetap mendapatkan pahala haji setiap tahun sampai hari kiamat. Inilah sebuah ganjaran yang amat besar untuk seseorang yang mencintai Ahlul Bait, yang mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasan kontan langsung dari kakek beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi dan menganugerahkan dalam hati kita kecintaan kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya memberi syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.